Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya Tuhan, apa yang dikatakannya adalah berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ke 4. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudariku yang terkasih, surat Yakobus ini ditulis sendiri oleh Yakobus, hamba Tuhan, saudara Yesus, anak Maria dan Yusuf. Surat Yakobus ini ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan. Pencobaan dalam bahasa Yunani yaitu peirasmos, yang artinya pencobaan yang bisa terjadi karena peran dalam diri manusia itu sendiri, dan juga pencobaan yang bisa terjadi karena iblis berupaya menggodai manusia tersebut. Tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Nah, nats ini mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan itu memiliki manfaat tertentu. Mungkin saudara-saudari semua bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Tujuannya adalah satu. Tuhan ingin menguji iman kita, menguji iman saudara-saudari semua. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Nah, pada kesempatan ini saya memberi sebuah judul, yaitu bertahan dalam pencobaan. Bagaimana kita melihat suatu pencobaan, saudara-saudariku? Ada 2 poin terpenting, yaitu 1, penderitaan adalah sisi lain dari kebahagiaan. Nah, ketika kita mengalami suatu pencobaan hidup, saudara-saudariku, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Mungkin tidak mudah bagi kita untuk mengatakan syukur ketika kita ada pencobaan hidup. Misalnya kita dalam keadaan sakit, misalnya kita dalam keadaan kelaparan, kekurangan. Namun di sini Yakobus mengingatkan kita bahwa pencobaan itu mari kita menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Karena kenapa? Ketika kita menganggap pencobaan itu suatu kebahagiaan, maka kita menghasilkan ketekunan. Ketekunan dalam bahasa Yunani yaitu hupomone, yang artinya tabah dan sabar. Jadi, ketika pencobaan datang melanda kehidupan kita, baik itu pencobaan yang berat, sedang, ringan, mari kita tabah, mari kita sabar menghadapinya. Sebab Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami hanyalah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Tuhan adalah setia. Ia akan membukakan jalan keluar bagimu, supaya kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan terhadap kita, saudara-saudariku. Dia mengizinkan kita mengalami pencobaan. Dia mengizinkan kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Tetapi dia juga memberikan jalan keluar bagi kita. Dia juga memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menghadapi persoalan hidup tersebut. Untuk mampu kita menghadapi pencobaan tersebut. Mari saudara-saudariku, mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, poin kedua, pencobaan adalah awal untuk menghasilkan buah. Ketika kita sudah menghasilkan ketekunan, yaitu tabah dan sabar, maka kita akan menghasilkan buah yang matang. Supaya apa kita menghasilkan buah yang matang, saudara-saudariku? Supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Yang artinya ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam pencobaan hidup kita, maka kita akan sempurna, hidup kita akan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun, sama seperti Bapa kita yang sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah untuk tetap belajar, marilah untuk tetap semangat dalam menghadapi pencobaan hidup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita sudah tahan uji dalam suatu pencobaan, Tuhan memberikan hadiah kepada kita. Hadiahnya adalah dalam surat Yakobus pasal 1 ayat ke-12. Dia katakan, kita akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudari semua, dan saya juga merindukan mahkota kehidupan tersebut. Maka mari saudara-saudariku, mari kita tetap bertahan dalam pencobaan kita. Mari tetap bertahan dalam ujian kehidupan kita. Mari ketika kita menghadapi pencobaan hidup, serahkanlah kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Karena Ia adalah setia. Amin, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, kesimpulannya saudara-saudariku, kita tidak bisa menghindari suatu pencobaan hidup. Sekali lagi, kita tidak bisa menghindari suatu pencobaan hidup. Karena kenapa? Karena pencobaan hidup itu bermanfaat bagi kehidupan kita, saudara-saudariku. Manfaatnya apa? Yaitu untuk menguji iman kita. Untuk menguji kesungguhan kita terhadap Tuhan kita. Jadi mari saudara-saudariku, ketika datang pencobaan hidup dalam hidup kita, mari untuk menyikapinya, untuk melihatnya dengan mata yang benar, dengan mata yang tertuju pada kebenaran Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia rindu kita tetap setia, kita tetap tabah dan sabar menanti waktunya Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah ini boleh memberkati kita semua dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau ajarlah kami Tuhan untuk tetap bertahan dalam pencobaan. Mari Tuhan, biar apapun pencobaan yang kami alami dalam kehidupan ini,
Biarlah Tuhan kami tetap mengandalkan Engkau saja. Tuhan yang baik, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan senantiasa menyertai dan mengingatkan kami oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.